Aku meminta kepada Allah barokahnya orang yang ada di kota Tarim, para wali laki, wali perempuan, dan juga bayi yang ada di kota Tarim. Bayinya yang ada di kota Tarim, bayi itu sudah jadi wali. Mohon maaf, gak ada orang yang bener anak turunan Rasulullah serot brojol lahir langsung alim, gak ada. Harus dengan proses belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arman Al-Fatih. Apa kabar teman-teman semua dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pendawiran semakin marak oleh kabib-kabib yang ada di Indonesia untuk membanggakan kota Tarim. Seperti halnya video yang ada di cuplikan tadi, bahwasanya di Tarim seorang bayi bisa menjadi wali. Namun pernyataan tersebut dibantah telak oleh Syekh Alwi yang menyatakan bahwa tidak ada manusia lahir langsung menjadi wali. Dan ini disampaikan oleh Syekh Alwi pada saat ceramah terbaru Syekh Alwi kali ini. Tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Ya, orang tua jangan malas mendoakan anak-anaknya supaya menjadi soleh-solehah, supaya dibimbing Allah. Jangan dibimbing oleh preman, ya. Jangan dibimbing oleh orang yang justru menyesatkan umat. Jangan. Bagaimana tidak menyesatkan umat? Ada orang berfatwa ngaji kepada satu habib yang bodoh, yang ahli maksiat, lebih baik dibandingkan ngaji kepada 70 ulama yang alim dan mengamalkan ilmunya. Ini fatwa sesat. Ada yang mau bantah saya? Sini bawa dalilnya, ya. Hatta guru-guru yang di Jakarta suruh datang ketemu dengan saya, bawa kitabnya, mana tafsirnya, mana ayat Qur'annya, mana haditsnya, mana syarah haditsnya, mana kalam salafus salehnya. Ditungguan ku ayo. Tidak akan ketemu. Jadi kalau kamu nih anak-anak yang baru dak benceh ini kadang, ya, yang diperalatnya tuh anak-anak sengaja. Kalian tuh nggak mikir, kalian diperalat. Orang tuanya juga diam aja, nggak mikir. Anaknya dijadikan tameng oleh para penjahat itu, penjahat bersorban, ya, preman bersorban, orang yang menyesatkan umat. Saya tegas menyatakan, orang yang berfatwa ngaji kepada satu habib yang bodoh dan ahli maksiat lebih baik dibandingkan ngaji kepada 70 ulama yang alim dan mengamalkan ilmunya. Ini fatwa sesat, jangan diikuti. So, segede apapun imamahnya, ku aing ditantangan mana ayat Quran, mana hadis Rasulnya, mana kalam ahlul bait yang awal yang salafus saleh, mana. Ini bukan ajaran Islam, tapi ini propaganda orang yang ingin hidup mendapatkan privilege, mendapatkan kenikmatan di Indonesia tanpa mau kerja. Itu titik. Betul tidak? Nah, tong dituturkan. Jangan asobiyah. Laisa minna, kata Rasulullah, bukan dari golongan kami. Orang yang ta'assub, fanatik buta. Jangan fanatik buta. Bodoh kalian kalau fanatik buta. Gak akan mengerti kebenaran. Salah pun terus saja ngikut kos kebo. Seperti kerbau ditendong, dibawa ke sawah, disuruh ngebajak, dianya di lumpur, yang di lumpur kerbau. Kamu yang jadi kerbau nanti. Mereka enak-enakan menunggangi kamu, berada di punggung kamu, main seruling, makan di atas punggung kamu. Kamu yang suruh kerja, kamu yang harus berlumpur-lumpur, yang kotor. Sama nih anak-anak benceh-benceh anu dititah-titah, ngibar-ngibarkan bendera ke karuan. Ya, apa keuntungan kamu? Mana nunitah nak dia? Coba nunitah nak, tangan. Wanita nunjuk. Tewani mana? Mual mata kasuka surga, iya sih. Mana jemainannya? Sok rek debat di dia ayeuna. Jangan mau diperbodoh, ya, dibodohin, diperalat. Jangan mau. Udah ikuti nih yang alim-alim, para ulama. Geus we ngaji heula Quran nu bener. Tadi Pak Yai bilang, sekarang banyak sekali majelis-majelis sekalipun, bahkan mahasiswa seperti di Unsika. Mau meskipun itu mahasiswa fakultas syariah, banyak yang gak bener baca Qurannya, banyak gak fasihah baca Qurannya, hanya retorika saja, palsu itu. Kita juga ngaku cinta Allah, cinta Rasulullah, tapi tidak mau memperbaiki kalamullah, tidak mau memperbaiki cara membaca kalamnya Allah, berarti palsu itu, ya. Ngaku sebagai turunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi akhlak kelakuan tidak mencontohkannya. Mengaku lebih mulia dibandingkan ulama, tapi baca kitab dari kiri ke kanan, tulisannya bahasa Arab. Rek kumaha baca Al-Quran bahasa Arab, rek di kiri ke kanan, sesat sia. Lain ulama begitu, betul tuh.
dituturkan begitu. Ulama hese dileletik ketika gede hayang bisa maca kitab teh kudu nahwu sorof bade bayan ma'ani mantik balaghah arud diajar biak dengkang susah payah teu dihargaan ku sia leuwih nuturkeun jelema anu maca kitab basa Arab dikencang ka katuhu mana otak sia betul tuh. Kemudian orang yang mengajarkan Al-Quran seperti guru-guru kita nih itu adalah orang yang terbaik. Mereka tuh susah payah mempelajari tajwid, bukan cuma tajwidnya saja tapi sifatul hurufnya, kemudian sanad Al-Qur'annya tidak mudah, tidak asal. Kalau baca Qur'annya saja masih belepotan, gimana mau disebut guru, gimana mau mengajarkan kebenaran kepada umat? Baca Qur'an wae masih belepotan, gimana mau dikatakan sebagai ulama atau lebih baik dibandingkan para ulama kalau baca Qur'annya saja belepotan, baca kitab yang bahasa Arab saja dari kiri ke kanan, gimana itu? Ya, paham. Ini standar. Jangan sampai umat ini justru kehilangan standarisasi agama. Jangan sampai. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah dalam Al-Qur'an. Para mufassir termasuk sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau menyatakan ahla dzikri ay ahlal ilmi. Fas'alu ahla dzikri ay fas'alu ahlal ilmi in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengerti. Bukan bertanya atau ikuti orang yang ngaku-ngaku turunan Rasul padahal tidak terkonfirmasi atau enggak jelas, kita juga enggak tahu kebenarannya benar apa tidak, wallahu a'lam. Tapi kalau ulama jelas standarisasinya, karena seseorang tidak bisa dikatakan orang alim, tidak bisa disebut sebagai ulama kalau para ulama yang hidup sezamannya tidak mengakui kealimannya. Artinya kalau ulama yang lain saja tidak mengakui dia ulama, bagaimana disebut dia ulama kalau ternyata para ulama yang lain menguji orang tersebut ternyata bukan orang alim, belepotan bacanya, baca kitab kita bisa, bagaimana bisa disebut ulama, betul tidak? Dan kita beragama di dalam agama Islam, kita mau ngikutin siapa kalau bukan ngikutin ulama? Sedangkan kata Rasulullah, setidaknya ini adalah kalam sahabat karena dinisbatkan kepada Rasulullah SAW melalui jalur riwayat sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Inna hadzal ilma dinun was salata dinun. Sesungguhnya al-ilmu, inna hadzal ilma, sesungguhnya ilmu ini adalah dinun, agama. Was salata dinun, dan sesungguhnya salat ini juga agama. Sebelum Rasulullah menyebutkan kata salat adalah agama, yang kita mafhumnya sudah paham bahwasannya as-salatu imaduddin, tiangnya agama. Tapi lebih dulu Rasulullah menyebutkan ilmu ini adalah agama. Artinya apa? Kalau mau benar sholatnya, ibadahnya, beragama Islamnya, maka harus ditopang dengan ilmu. Nah kalau sekarang kita mau mengerti ilmu agama tapi bukan dari sumbernya, bukan dari ulama, jurik anu jadi guruna. Cek saha Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami beliau mengatakan, man lam yakun lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitan. Siapa yang di dalam belajar agamanya itu dia tidak punya guru yang benar, guru pembimbing yang valid, maka yang jadi gurunya adalah syaitan alias jurik bunggelekan. Al-Imam Ibn Sirin dikutip makalahnya oleh Imam Muslim bin Hajjaj di dalam muqaddimah Sahih Muslim, juga dikutip oleh Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim. Imam Ibn Sirin tabi'in, beliau berkata, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikan seleksi, kalian tuh harus selektif dari mana kalian mengambil agama kalian. Ulah asal, sing hati-hati kalian mencari guru itu, karena kalau salah bisa menjadi sesat. Contoh di Palembang, Sumatera Selatan, di daerah Banyu Asin, saya pernah dipanggil oleh Kapolda untuk roadshow tausiah. Jadi kumpulan camat, kepala desa, kemudian disupport oleh Kapolda, makanya saya diantar juga oleh mobil Kapolda, dijemput juga oleh Kapolda. Di sana sudah sangat miris, intoleran, termasuk ada seorang anak laki-laki dewasa, sudah dewasa, namanya Kasan, turunan Jawa. Orang Jawa biasanya lamun Hasan teh jadi Kasan, lamun Rohim jadi Rokim. Terus apa lagi? Ngalamin. Nah, tapi benar, saya punya jamaah, punya murid orang Cilacap, namanya Mas Ngalimin, pernah tinggal di Karawang, di Jepung, pernah tinggal di Kaum, namanya Ngalimin. Tapi saya selalu bilangnya Mas Alimin, Mas Alimin. Pada saat ngobrol, pada saat ke Cilacap, Mas kamu teh Alimin apa Ngalimin sebetulnya? Apa karena dialek orang Cilacap aja Ngalimin? Enggak, Beb, katanya. Memang nama saya dikatakan memang Ngalimin, dilihatin memang Ngalimin ternyata. Satu lagi anaknya Kiai, Ustadz, murid saya juga, Abdullah Mas Ngud. Padahal itu, Masya Allah, keluarga hafiz Quran, bapaknya juga ulama gede di sana, di Cilacap. Tapi anaknya dikasih namanya Abdullah Mas Ngud gitu. Jadi menggunakan kearifan lokal.
Ya. Maksudnya Abdullah Mas'ud, tapi jadi Mas'ud. Itu murid saya juga di Cilacap. Nah, ya Allah. Jadi intinya, ada seorang anak yang sudah dewasa, laki-laki namanya Hasan, tapi Kasan ya, khas bahasa Jawa, turunan Jawa. Dia membunuh ibunya di dalam masjid. Di dalam masjid dia membunuh ibunya, ditebas ibunya. Kenapa? Pada saat sudah ditangkap ramai-ramai, diinterogasi oleh polisi, ditanya, "San, kenapa kamu tega membantai ibumu sendiri di dalam masjid bahkan? Bukankah ini adalah tempat suci?" Si Hasan ini terkenal orang yang seolah-olah agamis, sepertinya agamis. Sholat jamaahnya rajin, pakaiannya ala pakaian Islami, juga orang Pakistan gitu ya. Kata si Hasan, "Saya ingin menyelamatkan ibu saya." Mana mungkin menyelamatkan ibu tapi membunuh? Ya karena ibu saya larut dalam kesesatan. Kesesatan apa yang kamu maksud yang dilakukan ibumu? Bid'ah. Bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah diajarkan Rasul. Emang apa bid'ahnya? Tuh, tadarusan di masjid. Tiap Ramadan tadarusan di masjid, apalagi pas malam 17 Ramadan nuzulul Quran. Gak ada itu zaman Rasulnya. Berarti ibu saya sesat. Daripada sesat terus, lebih baik saya akhiri saja. Dibunuh ibunya sendiri. Pertanyaannya, pertinyi ini. Ipikih sihisin. Apakah si Hasan itu tidak punya guru? Jawabannya, punya guru. Pertinyiin yang kedua. Yang kedua, apakah si Hasan gak ikut pengajian? Jawabannya, ikut pengajian. Ikut pengajian si Hasan. Tapi salah pilih guru, salah pilih pengajian. Akibatnya ibu sendiri dibantai di dalam masjid. Ini persis seperti di zaman Sayyidina Ali. Imam Ali karramallahu wajhah dibunuh saat ngimamin sholat subuh. Makanya Ustadz di sini mungkin ada yang enggak sholat ngimamin sholat subuh di musola karena takut dibunuh. Ya, dibunuh Sayyidina Ali ketika ngimamin sholat subuh. Dibunuh oleh siapa? Oleh pimpinan delegasi guru tahfidz yang membunuh seorang hafidz Quran, yang membunuh seorang guru hifzul Quran, guru hafalan Quran, namanya Abdurrahman, Islami namanya Abdurrahman ibnu Muljam, tapi membunuh menantunya Nabi, asli menantu Nabi, orang alim, pas imamin sholat subuh. Kenapa? Karena dia hanya mengandalkan hafalan Quran tapi nggak mempelajari substansi atau isi kandungan Al-Quran. Akhirnya dia mengkafirkan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dianggap kafir. Kenapa? Karena pernah untuk mempersatukan para sahabat yang bertikai, yang berperang, beliau mengutus delegasi, utusan, perwakilan. Ya, sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Kemudian dari perwakilan Sayyidina Muawiyah dari Syam, ada sahabat Amr bin As yang pernah menjadi gubernur Mesir. Kemudian mereka berdiskusi, membentuk majelis permusyawaratan rakyat dan dewan perwakilan rakyat, seolah-olah gitu, dewan perwakilan rakyat dan MPR. Ditentukan bagaimana nanti kekhalifahan nanti. Bagaimana kepemimpinan kita kaum muslimin, siapa saja nanti, dari siapa ke siapa, dari siapa ke siapa. Orang-orang yang tidak memahami betul tentang beragama yang benar, hanya sekelumit kulitnya saja, hanya hafal Qur'annya saja, hafal dalilnya saja, hadisnya, tapi tidak hafal substansinya, tidak paham betul dengan isi kandungannya, maqasidus syariahnya. Akhirnya mereka mengatakan Sayyidina Ali kafir, Sayyidina Muawiyah kafir, Amr bin As kafir, Abu Musa al-Ash'ari kafir. Mereka semua harus dibunuh. Karena apa? Berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang berhukum dengan hukum selain hukum yang diturunkan oleh Allah, maka dia kafir, katanya begitu. Nah, jadi jangan asal pilih guru. Udah sekarang mah gak usah yang aneh-aneh macam-macam. Yang asup surga segala dijadikan sebagai alat oleh orang yang ahli maksiat, yang bodoh, yang ngaku lebih hebat dibandingkan ulama. Ya, jangan mau diperalat oleh orang yang ingin hidupnya santuy, tapi nggak mau kerja. Kerjanya cuma nyuruh anak buahnya buat dawir. Tahu dawir? Minta-minta ke kiai. Jangan-jangan kiai di sini juga ini apa? Jadi objek korban kayak. Korban. Kayaknya nih kiai-kiai di sini korban dawir semua kayaknya. Ya, dulu. Sekarang sudah enggak? Lawan kagok, ya. Tong siun asun neraka siun kawalat tong. Justru yang kawalat itu yang zalim. Mereka
ingin hidup nyaman, enak, dapat privilege, ingin terpenuhi kebutuhannya, tapi dengan cara memaksa-maksa minta kepada kiai dan menakut-nakuti mereka dengan kualat, jualan berkat atas nama syafaat, datu kami, datu kami. Ini kejadian nyata. Sampai ke saya banyak kiai-kiai yang ketika ngundang mereka kemudian mengadu, mereka diperlakukan seperti itu. Dikatakan ente kiai walil adab, kalau bukan karena datuk aneh ente nggak bakal jadi kiai. Lah siapa ya ngaku incu turunan anak gini ente jadi ulama melaka dawir. Mohon maaf, nggak ada orang yang bener anak turunan Rasulullah serot brojol lahir langsung alim, nggak ada. Harus dengan proses belajar. Kenapa? Kata Rasul, bu'ithu mu'allimah, aku diutus sebagai seorang mu'allim, pengajar. Kemudian kata Rasulullah, al-ilmu bit-ta'allumi, ilmu itu harus dengan proses belajar mengajar. Pepatah Arab mengatakan, al-ilmu bil kasbi la bin nasabi, ilmu itu harus dikasab, diusahakan, bukan karena nasab. Sekarang mah nasab malah dipakai buat modal ngasab, neangan duit. Ya, begitu ya. Banyak yang begitu banyak. Terus dituturkan, diikuti, jadi guru, jadi ulama, modal nasab, keur ngasab, neangan duit, mintaan ke kiai, ke ustad, malakin ke masyarakat, ke umat, menakut-nakuti dengan kualat, jualan berkat. Apa? Kagok lawan. Betul tuh. Sok reka brok atuh. Iya, saya sedang membawa panjenengan pada kewarasan. Betul tidak? Ayo, mau waras apa mau enggak waras? Yang enggak mau waras ngacung, yang enggak mau waras mana? Hah? Yang enggak mau waras, rek gelo wae mana-mana. Kayak gelo bek, rek stres bayang bek. Ya, dikelabui dengan janji-janji surga. Yang penting kamu berkorban atas nama ini, surga. Padahal yang dibelanya teu pantes. Asup ke surga teu pantes. Kelakuan zalim, ya. Merendahkan ulama, ngaji bae teu becus, malah merendahkan ulama, gimana ini urusannya? Ya. Awas hati-hati. Yang warathatul anbiya itu al ulama. Innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, walakin warrathu al ilma. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin, siapa yang mau mengambil bagian ilmu, maka sungguhnya ia telah mengambil bagian yang sangat agung. Sallallahu alaihi Muhammad. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ketika kita mengaku mencintai Rasul, cinta sama Rasul, cinta sama Allah, cinta. Kalau kita cinta sama Allah, ya harus ittiba kepada Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai nabiku kepada mereka, pada umat manusia, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasul. Rasulullah sholat, ya kita juga sholat. Rasulullah belajar. Rasulullah belajar tidak? Rasulullah belajar apa tidak? Belajar. Kepada siapa? Kepada malak Jibril. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diajari oleh Allah, sebagaimana dalam hadits, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhanku mendidikku dengan sebaik-baik adab, perilaku, akhlak, etika. Allah mengajari Rasulullah dengan sebaik-baik adab. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu telah memasukkan limpahan hikmah, cahaya ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk isi atau intisari nilai-nilai dari Al-Quran. Akan tetapi untuk mengekstraknya Rasulullah butuh waktu 22 tahun, 2 bulan, 23 tahun. Berangsur-angsur dengan malak Jibril sorogan. Di antaranya tiap Ramadan. Kemudian di luar Ramadan juga Rasulullah tetap sorogan dengan Jibril. Jibril datang membawa wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menurut sebagian para ulama mufassir, sesungguhnya hikmahnya Al-Quran itu sudah dimasukkan ke dalam dada Rasul pada saat dibelah, qalbunya dicuci dengan air zam-zam dan dimasukkan cahaya ke dalam qalbunya. Bukan cuma sekali kejadian ini,
Setidaknya ada 4 kali. Setidaknya ada 4 atau 5 kali kejadian dada Rasul dibelah. Ya, menurut kitab tarikh dalam sirah Nabi. Setiap kali dibelah, dicuci dengan air zam-zam, kemudian dimasuki cahaya. Dimasukkan cahaya oleh malak Jibril. Ada kejadian-kejadian diantaranya termaktub dalam Al-Quran, Rasulullah malah mendahului malaikat Jibril. Rasul mendahului malaikat Jibril. Kenapa? Karena nilai Al-Quran tersebut sudah ada sebetulnya di dalam qalbu. Makanya Rasul bisa mendahului. Ketika mendahului malak Jibril, Jibril belum mengucapkan, Rasul sudah lebih dulu membacakannya. Ditegur oleh Gusti Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, thumma inna alaina bayanah. Wallahu wa rasuluhu a'lam bimuradi wa makna. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kau gerakkan lisanmu untuk mendahului Jibril, wahai Muhammad, kata Allah. Jangan kau mendahului Jibril. Jibril belum ngomong, belum menyampaikan, belum mengucapkannya, kamu sudah membacakannya. Jangan. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, thumma inna alaina bayanah. Ini yang menjadi kata kuncinya. Kamilah yang telah mengumpulkannya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu, baru wa qur'anah. Sesungguhnya kamilah yang telah mengumpulkannya di dalam dadamu. Kamilah yang telah menghimpunnya ada pada dirimu. Wa qur'anah, kemudian kami membacakannya. Jadi membacakan dulu apa? Mengumpulkan dulu. Terkumpul terlebih dahulu di dalam dada, di dalam sanubari Rasulullah. Sehingga sebelum membacakan, ya, sebelum malak Jibril membacakannya, Rasul justru nerleng weh, mihulaan. Tidak mungkin Rasulullah mendahului Jibril kalau memang belum tahu. Jelas ya? Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Ya. Thumma inna alaina bayana. Kemudian kami yang telah atau yang akan menjelaskannya. Kamilah yang akan menjelaskannya. Sehingga butuh waktu yang lama sekelas Nabi pun. Rasulullah 22 tahun, 2 bulan, 23 hari belajar kepada malak Jibril, mempelajari Al-Quran, kalamullah, sedemikian lamanya. Lantas ada orang ngaku turunan Rasul, maca ge balepotan, tapi merendahkan para ulama yang sudah sekian lama mereka belajar supaya benar. Jangankan faham, untuk membacanya saja dengan benar itu butuh waktu. Oleh karenanya ini juga menjadi pelajaran buat kita. Jangan ingin cepat-cepat. Belajar itu tulus zaman, harus lama waktunya. Belajar itu harus lama. Makanya ini mah jangan sampai baru sebentar, lama lah belajarnya Ustadz Imah. Itu gara-gara hatamnya Quran teh. Jangan begitu. Kalau ingin cepat khatam tapi nggak bener, malah salah. Seperti baca Fatihah saja, yang merupakan salah satu rukun dalam sholat. Barometer keabsahan sholat diantaranya ada pada Al-Fatihah. Ada orang membaca bagian Al-Fatihah dengan salah. Ada yang bacanya begini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa dihentak-hentak gitu, ya? Jika lagu DJ, oke DJ gitu, ya kan? Tidak usah dihentak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak begitu. Kalau sanadnya dipakai, sanad baca Qur'annya, sanad Qur'annya benar, nggak akan baca begitu, nggak ada, ya, nggak usah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti ada hamzah sukun di situ di depan kaf. Kalau begitu caranya, yang benar saja, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang muttasil bacaan Al-Quran sampai Rasulullah bacanya gitu. Nggak ada dari 7 qiraat yang bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nggak ada. Jadi kafnya dihentak seperti ada hamzah sukun, nggak ada. Jangan begitu. Kemudian tasydidnya huruf iya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, harus jelas tasydidnya. Dan di situ juga mengandung sifat ghunnah. Ya, hamzahnya ma i, alif, tapi di ya-nya itu ada sifat ghunnah. Ya.
yang berfatwa tadi belajar kepada satu habib yang bodoh yang maksiat lebih baik dibandingkan kepada 70 ulama yang mengamalkan ilmunya yang alim. Nggak akan ngerti. Mual kapangi, mual bener. Mual bisa. Ya. Kedua nih, kalau kita memegang kebenaran, melihat hal-hal yang menyimpangkan, menyesatkan umat, jangan diam, tanggung jawab. Jangan cuma bisa jawab, nggak bisa nanggung. Itu sama dengan suami yang nggak mau nanggung urusan keluarga, cuma bisa menjawab saat istri minta, ayah mau dong, oke lah saya. Berjol bikin anak, tapi nggak mau nanggung urusan nafkah anak-anaknya. Itu sama dengan yang begitu. Lamun maca Al-Fatihah pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kumaha? Sok gercep apa aplen? Awas gercep tapi salah. Ketika tasdidnya huruf ya itu tidak benar, tidak jelas. Contoh, ada orang kadang ngaku bertoriko tasawuf tapi nggak mau ngaji, ya, nggak mau ngaji tajwid, nggak mau ngaji fikih, jadi sufi bodoh nantinya. Lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tasdid huruf ya harus benar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. So, antara hamzah atau alif jeung ain kudu beda. Seperti an'amta. So. Ulah sarua. Ulah an'amta gitu kan. A heula a dina rongga mulut an. Kemudian di rongga hidung am. An'amta. Eta masih aya nu qalqalah nun malain qalqalah an'am. Ih kumaha ya. Sogok ya kutusuk sate irungna ya. Nun itu bukan huruf qalqalah. Tong sok dikolkolah kan lain qalqalah mah. Anu itu anu. An'amta alaihim. Aya kana nu anu tong di anu wae an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya mah. Lain dituturkeun malah amin, lain keur salat jamaah. Aduh, ieu keur diajar. Al-Fatihah we heula. Ya. Baheula amarende di piwarang ngaos. Piwarang naik gitu nya, mun urang mah ka panggung namanya. Mangga pangarsa cenah mangga gitu kan. Tibang maca Al-Fatihah. Teu nu sejen amarende. Ditaros ku Mbah Mansur teh. Aman. Geuningan tibang maca Al-Fatihah batur ke batu barisan geus bisa. Sugan we cenah ieu mah kabawa ka akhirat. Masya Allah. Sugan we ieu mah kabawa ka akhirat cenah. Bernilai benar. Ya, mantap abdi ge hoyong. Sok ayeuna Fatihah we ayeuna ngajarkeun Fatihah nepi ka beres geus Al-Fatihah we hungkul. Ya. Tapi eusi amplop tong dikurangan. Cuma ngajar Al-Fatihah hungkul. Daripada tidak nantinya salah. Kenapa salah? Begini. Ketika tasdidnya huruf iya, lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, contoh dibacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya bisa menjadi syirik dan murtad. Kok bisa? Ketika mengucapkannya dengan benar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu berarti aku menghamba kepadamu wahai Allah dan aku pun meminta pertolongan kepadamu wahai Allah. Tapi jika kita tidak memperjelas tasdid huruf ya-nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sama mau di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ulah imam ari di jero sholat bisa, tapi di luar sholat keur tahlilan kitu wae ahli kuburna disiksa sia. Lain urang ngahadiahkeun pahala, ieu mah ngahadiahkeun dosa. Mantap kudu ngaji kepada ahlinya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Jadi kalau yang masih baca Qur'annya belepotan, jangan suka merendahkan ahlul Qur'an. Ya, jangan mentang-mentang sudah terkenal, dipanggil ceramah di panggung, ngecek guru-guru anu ngajarkan tuturutan, ngajarkan Quran di lembur. Bisa jadi mereka yang berhak masuk surga dibandingkan kamu yang berada selalu di panggung tapi melecehkan mereka. Itulah tadi pernyataan serta ceramah terbaru dari Syekh Alwi
kudus yang sebagai seorang memberikan muallim, sebuah pengajar. pencerahan kepada kita dan Kemudian kata juga Rasulullah, meluruskan "Al-ilmu sejarah-sejarah yang sudah bitta'allum." dibelokkan oleh Ilmu klaim itu harus dengan Ba'alawi proses selama belajar ini. Semoga mengajar. saja ini bisa Pepatah Arab menjadi mengatakan, motivasi dan "Al-ilmu juga bil penyadaran kasbi bagi la bin nasabi." orang-orang Ilmu yang itu masih harus saja dikasab, percaya bahwa mereka diusahakan, dari Rasulullah bukan karena SAW nasab. ternyata Sekarang mah nasabnya nasab batal. malah dipakai Nah, buat modal bagaimana menurut pendapat ngasab, teman-teman semua? ya, Silahkan duit. lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu Ya, support begitu ya. Arman Al-Fatih. Banyak Kita yang jumpa begitu lagi di video selanjutnya. Terus Assalamualaikum dituturkan. warahmatullahi wabarakatuh.